Salam pemulihan. Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Tahan sebentar di ayat itu. Ayat ini atau kalimat ini selalu sering didengarkan. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa bisnis saya begini? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa pendidikan saya begini? Kalau Tuhan menyertai, Bapak Ibu Saudara klasik. Tapi mari saudara lihat baik-baik apa yang Gideon ngomong dan apa yang Tuhan katakan. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara lihat jawaban Tuhan. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sebelum saya jelaskan, tangkap ini. Tuhan lebih tertarik kepada tanggung jawab dan panggilan yang dia taruh di tangan saudara daripada keluhan sepanjang hari yang engkau naikkan kepada dia. Saya ulang, Tuhan lebih tertarik kepada tanggung jawab dan panggilan yang dia mau letakkan di tangan saudara daripada dari pagi sampai malam mengeluh dan susun semua list pengeluhan. Tuhan, kalau Tuhan bersama kami kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara, ada saatnya pertanyaan saudara tidak akan menemukan jawabannya sampai kita pulang ke surga. Silahkan saudara mau bertanya, cari buku ini, ketemu pendeta itu, berdoa puasa, kadang tidak dapat jawabannya. Kenapa? Tuhan mau kita jalan dengan dia bukan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan percaya kepada dia. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Walaupun kita tidak tahu, kita percaya. Walaupun kelihatannya sulit, kita memilih percaya. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, kalau saudara mau supaya tidak menyerah, adalah Tuhan meletakkan tanggung jawab baru di tangan kita. Gideon pikir, saya paling muda, saya dari kaum yang paling kecil, tidak punya pengalaman, tidak punya kekuatan, tidak mampu buat apa-apa, saya tidak bisa buat apa-apa. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan meletakkan tanggung jawab yang besar di tangan kita bukan berdasarkan kemampuan kita, tapi justru dia letakkan tanggung jawab yang besar itu berdasarkan pengurapan dan penyertaan yang akan menyertai kita. Itu yang Tuhan bilang, pergilah selamatkan mereka, ini kekuatan yang aku beri. Nah, saudara baca baik-baik di dalam pasal selanjutnya, akhirnya Gideon mengumpulkan bangsa Israel dan mereka pergi berperang. Perang yang pertama, Gideon menang tidak pakai pedang, mereka hanya bikin bunyi-bunyi, bangsa Midian lari. Yang kedua, waktu mereka harus melawan bangsa Midian dan seluruh bangsa-bangsa lain 30-an ribu banyaknya, dan Gideon sudah mengumpulkan bangsa Israel untuk maju perang. Tuhan bilang gini, terlalu banyak Gideon, besoknya mau nanti kalau bosong menang perang, lalu bosong bilang karena kotong hebat, soalnya bisa, kita mau kasih kurang. Dari hasil saringan hanya 300 yang lolos. Bayangkan 300 orang melawan 30-an ribu pasukan, habis. Kadang Tuhan meletakkan tanggung jawab bukan pada jago, pada hebat, pada pintar, pada kayanya kita. Dia meletakkan tanggung jawab kan dia mau menunjukkan bahwa dalam kelemahan kita, kalau dia jalan bersama kita, ada hal besar pasti terjadi. Pergi dan selamatkan hal-hal, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan taruh di tangan saudara. Dia tidak datang kebetulan, Allah punya rencana di dalamnya. Selamatkan rekan-rekan saudara yang masih jauh dari Tuhan, bawa pesan pemulihan, bawa mereka pulang. Apapun yang Tuhan taruh di tangan saudara, itu tanggung jawab yang baru. Berhenti melihat kekurangan saudara dan belajar melihat kehebatan Allah kita. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.